Halo semua, perkenalkan nama saya Jelly Caroline Peru. Saya dari Fakultas Budaya dan Kepemimpinan Kristen, program studi musik gerejawi. Di video ini saya ingin menjelaskan apa itu hakikat tata ibadah. Namun sebelum itu teman-teman yang menonton, jangan lupa like, comment, share, and subscribe video di bawah ini. Hakikat tata ibadah merupakan di mana kita sebagai umatnya, umat Yesus Kristus dapat mengatur waktu dan energi untuk melaksanakan ibadah dengan secara teratur. Di mana saat kita mengatur waktu, saat kita melaksanakan ibadah, kita dapat melibatkan perencanaan, konsistensi, dan pengaturan prioritas dalam kehidupan sehari-hari, gunanya untuk memastikan bahwa ibadah tetap menjadi fokus utamanya. Hakikat tata ibadah itu fungsi hakikat tata ibadah itu fungsi hakikat tata ibadah untuk membantu seseorang atau jemaat dalam menjalankan ibadah dengan lebih terstruktur. Fungsi hakikat tata ibadah yaitu untuk membantu seseorang atau jemaat dalam menjalankan ibadah dengan lebih terstruktur. Dengan hakikat tata ibadah yang baik, diharapkan ibadah dapat dilaksanakan dengan teratur dan membawa dampak positif bagi kehidupan spiritual individu maupun komunitas. Hakikat tata ibadah juga di mana hakikat tata ibadah itu yaitu inti praktek dari ibadah itu sendiri, di mana ada tujuan, makna, dan nilai-nilai yang mendasari pelaksanaan ibadah. Hakikat tata ibadah melibatkan hubungan spiritual antara manusia dengan Tuhan yang dapat diharapkan untuk tercermin dalam kehidupan sehari-hari. Tidak hanya itu, hakikat tata ibadah juga untuk mendekatkan diri kepada Tuhan dengan ada rasa penghormatan, pengabdian, dan rasa syukur atas karunia dan bimbingan yang diberikan oleh Tuhan. Sesuai dengan pembahasan yaitu hakikat tata ibadah, bagaimana pelaksanaan harus sesuai dengan aturan atau tata cara untuk menunjukkan penghormatan terhadap Yesus Kristus. Oleh sebab itu, hakikat tata ibadah bukan untuk mendapatkan keuntungan duniawi, tetapi harus memiliki niat yang khas untuk memenangkan hati Tuhan dan memenuhi kewajiban sebagai hamba-Nya. Yang pertama ada perjamuan kudus, di mana hakikatnya itu untuk memperingati dan pengorbanan Yesus di kayu salib yang melambangkan persekutuan dengan Kristus dan sesama umat yang percaya, dan juga memperbaharui iman dan komitmen kepada Tuhan. Dan tata ibadahnya yaitu memakan roti dan meminum anggur yang melambangkan tubuh dan darah Kristus. Biasanya hal ini dilakukan dalam liturgi gereja dengan doa dan pengucapan syukur oleh pemimpin ibadah, di mana jemaat diajak merundukkan pengorbanan Yesus Kristus dan menerima anugerah keselamatan.
Dan yang kedua, yaitu baptisan, di mana hakikatnya sebagai tanda penerimaan ke dalam komunitas Kristen dan menjadi bagian dari tubuh Kristus, di mana dilakukan dengan cara pencelupan dalam air atau penyiraman di air kepala, sambil mengucapkan, "Aku membaptis kamu dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus." Dan yang ketiga, doa. Hakikatnya sebagai komunikasi kepada Tuhan mencakup persembahan, syukur, permohonan, dan juga pengakuan dosa. Hal ini untuk memperkuat hubungan pribadi dengan Tuhan, di mana tata ibadahnya itu dilakukan secara pribadi atau dilakukan secara bersama-sama dalam kebaktian atau pertemuan. Keempat, ibadah mingguan. Tidak hanya perjamuan kudus, baptisan, dan doa, ibadah mingguan juga ini adalah salah satu contoh hakikat tata ibadah. Hakikatnya di mana saat kita berkumpul, bersekutu, dan menyembah Tuhan bersama-sama untuk memperkuat iman melalui mendengarkan firman Tuhan, serta khotbah dan pujian, di mana tata ibadahnya ialah nyanyian pujian, pembacaan Alkitab, khotbah, doa, dan sakramen, seperti perjamuan kudus, di mana hal ini dilakukan di gereja atau tempat-tempat ibadah bersama dengan jemaat yang melibatkan partisipasi aktif jemaat dalam berbagai segmen ibadah. Dan yang kelima yaitu pengakuan dosa dan penerimaan pengampunan, di mana hakikatnya ini yaitu mengaku dosa-dosa di hadapan Tuhan dengan menerima pengampunan. Tata ibadah dilakukan melalui doa pribadi atau sakramen. Biasanya ini dilibatkan doa pengakuan, penyesalan, dan juga untuk bertobat. Dan yang terakhir yaitu pujian dan penyembahan, di mana hakikatnya yaitu ekspresi cinta, hormat, dan kekaguman kita sebagai umat Tuhan kepadanya. Tata ibadahnya itu melibatkan nyanyian dan musik dalam ibadah. Itulah contoh-contoh hakikat tata ibadah. Poin terpentingnya ialah contoh-contoh ini di mana hakikat tata ibadah dalam Kristen dapat dipahami sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Fungsi hakikat tata ibadah itu di mana kita membantu seseorang atau jemaat dalam menjalankan ibadah dengan lebih terstruktur, sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Tuhan dan juga mengembangkan karakter dan perilaku. Melalui praktek hakikat tata ibadah ini, seorang dapat meneguhkan imannya dan menjadikan dirinya sebagai komunitas religius. Salah satu hakikat tata ibadah adalah membawa perubahan positif, yaitu dapat mendamaikan batin kita dan juga pikiran menjadi tenang. Melalui praktik hakikat tata ibadah ini, seseorang dapat meneguhkan imannya dan menjadikan dirinya sebagai komunitas religius. Salah satu hakikat tata ibadah adalah membawa perubahan positif, yaitu dapat mendamaikan batin kita dan juga pikiran menjadi tenang. Tidak hanya itu, dapat juga membantu seseorang merasa lebih tenang dan bahagia dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan dengan hakikat tata ibadah, seorang dapat merasakan kedekatan dengan Tuhan yang membantu memperkuat iman dan spiritualitas. Dan ini juga menciptakan rasa kepercayaan dalam diri kita sendiri. Dan kesimpulannya yaitu hakikat tata ibadah yang membawa dampak positif dapat membantu seseorang untuk berkembang secara spiritual. Nah, ini saja penjelasan dari saya. Jika ada lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Dan jika teman-teman dan saudara-saudara semua tahu apa itu hakikat tata ibadah, jangan lupa komen di bawah.